Selamat datang diajari aku menjadi tangguh. Oke. Selamat datang Bro Pimen Brian Aristia. Anjay. Bapak master apa nih? Master akuntansi apa master manajemen? Enggak ada. Lebih masteran lu lah. Enggak lah kan. Master, magister kan. Magister kan master kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam menyelesaikan. Sekarang kerja udah dapat manajemen belum? Manajer belum. Asmen. Baru asmen. Baru asmen gak tuh? Keren-keren teman gue ya. Mantap. Alhamdulillah itu kan titipan. Tapi MM udah beres apa masih tesis? MAK dong. Oh ya maka Nggak perlu accounting, dikoreksi. magister accounting, keren. Gue udah selesai, tinggal wisuda lah. Iya. Wisuda. Ya nih, salam gue kenalin temen gue Brian ya. Gue kasih tahu dulu nih men, gue di sini kan podcast. Selamat datang di podcast Ajari Aku Menjadi Tangguh. Ya makasih. Nah ini gue mau belajar sama lu. Ya sama temen-temen juga. Gimana caranya nih? Ya lu masih muda juga. Udah bisa. Kenapa lu mau S2 gitu. Terus bisa posisi juga asmen gitu kan. Sempet jadi trainer juga. Ya gak trainer ngajarin orang biar bisa ngerti bikin laporan keuangan, ngerti finance ya kan. Ya di sini kita mau belajar nih dari lu, yang mudah-mudahan orang bisa semangat lah gitu kan buat ngejar karirnya. Ya nggak melulu harus punya uang 100 juta gitu kan. Punya uang 1 M gitu kan, kayak ngawang-ngawang jauh ya, kita realistis saja. Nah ini teman-teman gue nih udah beberapa, ada yang udah jadi asmen, ada yang jadi manajer, mana tuh bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Ken, oke. Nah yang gue mau tahu sebenarnya intinya gimana sih? Ya sekarang dulu lah, gimana sih di asmen tuh kerjanya biasanya ngapain? Dan kalau boleh sedikit cerita pada saat kerja sebagai asmen dan lu harus ngerelain yang gue udah tadi ceritakan, lu harus kalah dulu nggak jadi trainer, ya terus sambil kuliah. Nah itu gimana sih lu ngelewatin itu? Ada seruannya cerita aja lah gitu. Yang pasti gini, trainer itu gue nggak baru beberapa tahun ya, baru mungkin kan kalau trainer itu dihitung adalah jam kerja. Nah jamnya terbangnya dia itu bisa dihitung. Kalau lu mau dapetin sertifikasi aja tuh lu hitungannya jam, bukan berapa banyaknya lu institusi pegang. Itu yang gue pahami ya kalau sertifikasi. Nah gue mulai dari ngajar itu atau trainer ya itu dari 2000, terhitung 2018. Udah jadi trainer 2018. 2018 tahun berarti. Lah cuma kekat di 2023. Ya karena lu kuliah kan. Ya itu balik lagi kan. Awal itu ya dari butuh. Satu poin yang gue pegang di sini adalah butuh. Ketika lu butuh, ya lu akan melewati batas lu gitu ya kan. Betul. Nah itu poin gue. Nah kalau pertanyaannya lagi gimana atau apa yang lu lakuin di asmen gitu ya? Ya asmen tuh ngapain sih? Gue mau tahu aja dulu asmen. Kan sekarang asisten manajer ya kan. Nah ya cerita dikit lah. Gak perlu yang teknis-teknis lah. Oke. Nih gini ya. Asmen juga gue sebenarnya dari lu juga yang waktu itu kita ngobrol terakhir ya kan. Udahlah hajar aja, learning by doing gitu ya kan. Nah basic gue supervisor tuh belum ada. Kalau dibilang paling baru pengalaman tuh baru cuma setahun lah. Tahun pengalaman, kemudian gue loncat, gue coba aja jadi asmen. Dan awalnya gue pasti bisa lah ya. Nah balik lagi modal, bukan hanya nekat ya, berarti modal karena gue kalau dibilang accounting pembukuan ya gue nggak suka ya, gue suka cuma gue nggak explore, tapi gue nge-explore adalah bagaimana cara keuangan itu bisa di manage oleh semua orang yang bukan backgroundnya dari accounting. Iya betul. Nah itu pun yang gue ajarin pas saat trainer. Karena trainer itu kan bukan orang dari orang accounting, pengen baca accounting atau bikin accounting gitu ya, bikin pembukuan. Nah itu yang gue beda lagi. Nah gak tahu kenapa gue jadi lebih seneng nih namanya accounting management. Accounting management, oke. Dari accounting management gue pelajarin lagi, ternyata ada juga yang namanya dulu tuh gue bilang namanya accounting kebiasaan.
pas gue S2, pas gue kuliah ada namanya accounting behavior. Ada behavior, diajarin. Oke. Tahu. Dua hal ini yang menurut gue, gue lebih berkembang ya. Sekarang lebih bagus lagi ada namanya accounting sosial. Itu ada accounting sustainability ya, keberlanjutan. Nah, gue mengambil hal itu dan apa yang gue lakukan itu sudah baru tahu teorinya. Jadi memang benar ya, lu pernah ngomong ke gue bahwa ya sesuatu teori itu biasa terakhir datangan. Nah, karena kita kerjanya data dan gue yakin nih, dan waktu itu gue dapat ilmu bahwa kalau seandainya orang itu atau selalu penelitian ya di kuantitatif, bahwa teori itu nggak boleh diadu benar atau salahnya. Namanya kuantitatif itu adalah dijalankan bersama-sama. Teori yang digunakan dinyatakan sesuai atau tidaknya. Hal inilah yang gue terapkan, bahwa gue punya modal, gue punya teori, gue suka nih dengan accounting management, gue coba. Waktu itu asmennya tuh kebetulan bidangnya cost control, dan bagi gue ya gue udah sekitar dari 2000, berarti 2018 ya, dari 2016-17 itu di perusahaan yang luar biasa ya, di televisi itu apa? Itulah. Media lah ya, di media itu gue lebih banyak ke budgeting control. Iya. Terus berjalan lagi gue di cost asset management report. Sedikit-sedikit gue paham dengan ya apa namanya ya pengontrolan. Sorry gue potong. Berarti sekarang lu asmen itu fokus di cost control. Lebih fokus kontrol dan sekarang ditambah. Apa tuh? Gue harus ngebedah yang namanya manajemen risk. Oke, manajemen risk. Oke. Gue keren. Cuman gue mau highlight sedikit. Gue suka nih. Pada saat lu ngomong tadi, orang kan selalu ngomong, buat apa teori, lapangannya nggak begini. Sebenarnya gue pengennya dari lu lah. Menurut gue itu orang konyol. Lapangan itu emang abstrak. Makanya muncul orang berteori buat ngerapihin di lapangan. Biar orang punya pegangannya dari teori. Tapi orang selalu gak mau jalanin teori itu. Dan beranggapan ya ini lapangannya kayak begini. Ya gak akan beres. Nah gue mau tahu ya cerita lu ada gak yang ya sekarang kan lu udah teorinya paham. Dan lapangannya itu sebenarnya dari teori itu secara gak langsung. Lu udah menurut gue termasuk orang yakin oh iya gue harus bisa jalanin sesuai teori nih. Biarpun lapangannya susah. Di lapangan susah dijalanin itu karena orang-orangnya tidak punya kemampuan itu, tidak punya ilmunya. Nah gimana lu pelan-pelan, ya maksudnya pasti kan posisi lu ada atas ada bawah kan. Nah buat masuk di situ dengan keilmuan lu sekarang udah S2 pasti justru harusnya lebih wise tuh. Di tengah-tengah udah mulai ngerti tuh. Gini, gue termasuk orang yang gitu skeptis ya bahwa ya kerja ya praktek teori yang nggak akan pernah dipakai, nggak akan sama ya. Nah namun kenapa? Itu dulu kan sering begitu loh. Ya selalu bilang begitu, apalagi orang-orang yang baru lulus gitu ya udah ngomong seperti itu. Kerja ya udah kerja aja, gitu ya kan. Nah, ambil minum lah. Oke, thank you. Nah, gue nggak tahu kenapa, gue berpikiran malah jadinya ya orang semakin gue percaya dan gue mengakukan ya gue mengiyakan lah ya bahwa semakin orang punya berilmu semakin untuk bener jalan seperti itu. Dan gue akui bahwa contoh satu ya, gue nggak mau bahas teori tentang accounting gitu ya terlalu kompleks ya. Nah teori yang mengenai yang contoh-contoh aja yang kita lakukan punya case yang namanya kepatuhan. Ada lo namanya teori kepatuhan gitu ya. Nah teori kepatuhan orang tuh nggak akan tahu tuh apa dari akibat ke sebab gitu ya. Kemudian dari ya pokoknya penyebab dan segala macam atau definisinya juga nggak akan tahu. Contohnya seperti apa tahu gitu ya. Tapi dia tahu prakteknya. Betul. Nah, oke. Sesimpelnya kita kalau mau ngomongin kerja, kita kerja ada prosedurnya. Betul. Hal itu akan menjadi seseorang tuh jadi patuh. Ya. Nah, padahal di situ ada namanya teori kepatuhan. Betul. Bagaimana kita bisa berbilang bahwa praktek itu lebih utama daripada teori, sedangkan kalian melakukannya. Iya, mereka itu menjalankan teori yang dibikin tanpa sadar mereka, tanpa memahami teorinya. Betul. Contoh lagi bookkeeping ya kan. Dia membuatkan laporan keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan kepuasan kepada stakeholder. Teori stakeholder seperti itu. Mau gimana pun sebagai bookkeeping, sebagai orang pembuatan laporan, tujuannya adalah menghasilkan laporan,
Buat ke siapa? Buat kepentingan masing-masing lagi kan, buat kepuasan stakeholder, kepuasannya lagi ke pemerintah, segala macam gitulah ya. Gitu. Jadi ujungnya berarti? Ujungnya jalan lagi sama teori gitu. Dan teori. Kita nggak tahu ngomong seperti itu karena kita nggak pernah tahu dan memahami bahwa teori tersebut itu apa sih? Ya, itu doang. Ya. Berarti sebenarnya kalau kita ngomong ya, orang itu perlu lah sebenarnya, pendidikan itu sangat perlu ya, ngaruh banget ya. Pendidikan secara formal informal ngaruh. Formal informal ngaruh. Iya. Kan nggak mesti ya formal. Oke. Gue cuman mau highlight lo, mau tahu di situ. Kita balik lagi nih, gue mau belajar lah. Di perjalanan lo sekarang kan sampai di Asmen nih men. Sebenarnya ada ya, gue udah tahu ceritanya lah ya. Di perjalanan sampai lu bisa jadi Asmen ini, apa sih yang susah? Apa sih yang bikin lu tersendat buat sampai ke Asmen, sampai ke manajer, dan apa yang bikin lu bisa udah ke posisi itu? Lu cerita aja. Oke. Abang ini selalu psikologis ya, ini lulusan psikologis ya. Oke. Apa hambatannya udah pasti ya? Itu adalah keyakinan ya. Itu udah pasti. Simpelnya adalah sekarang gini kan, kalau ada lowongan pekerjaan itu gampang, sekarang udah gampang ya. Cuma kita buat ngeklik apply aja tuh susah. Ketakutan duluan ya. Iya, kenapa? Buat nerobos benteng ya. Betul. Dengan kata lain dia nggak bisa menilai diri sendiri tuh. Sendiri. Nah, kemudian kedua adalah memanage. Kebetulan gini, ini lucu ya, ini baru lucu nih. Gue dari awal itu selalu kerja, apalagi identikin dengan cost control atau spesialis accounting itu biasanya tuh sendirian. Nggak punya tim. Single fighter ya. Single fighter banget. Gitu ya. Nah, dan gue kebetulan dapat nih tim. Dapat tim. Dan gue hal baru nih karena gue baru dapat tim nih. Oke. Nah, tantangan gue adalah bagaimana nge-manage manpower. Oke. Itu tantangan banget itu bagi gue ya, dan mengelola sumber daya tuh susah ya ternyata. Sorry, itu posisi pada saat lu sebelum ke Asmen atau udah di Asmen? Dari Asmen pun juga, dari supervisor waktu itu gue juga gak punya tim, gue sendirian. Oh oke. Baru beberapa bulan, mungkin terhitung baru 3 bulan, berarti hampir mau 3 tahun. 3 bulan berarti 2 tahun hampir 6 bulan ya gue sendiri. Tiba-tiba dikasih lah, gue bingung ya. Sudah oke, kita learning by doing aja. Kayak seolah ya sama. Mulai delegasi bagi kerjaan ya. Iya, gue percayain, dan memang benar balik lagi ya, susah yang bagi kepercayaan ke orang. Tapi kalau kerja sendiri juga capek. Jangan senyum-senyum nih yang di sini nih. Wah, digenjot terus saya. Delegasi ya. Terus. Delegasi, kemudian ya memang lagi ya, kalau punya tim berarti tanggung jawabnya besar, berarti kerjanya harus ekstra. Dan gue baru menyesuaikan. Ini luar biasa banget ini, benar-benar. Gitu sih Pak. Cuma yang senang-senangnya ya apa ya, moral doang ya sekarang ya. Apalagi kalau orang-orang milenial sama Gen Z, kalau jabatan itu jadinya kayak kehormatan ya. Cuma selebihnya itu jadi tanggung jawab ya. Wah sebetulnya tanggung jawab sih. Iya cuma kan yang kalau ngomongin itu ya, orang yang nggak tahu itu penghasilan itu tidak berbanding lurus dengan pekerjaan. Banyaknya pekerjaan atau waktu pekerjaan, bukan berbanding lurus dengan tanggung jawab. Emang direktur Bank BRI tiap hari nginput gitu. Direktur bank-bank gede emang enggak, mereka tuh dibayar mahal bukan itu, dibayar mahal atas tanggung jawabnya, dia yang harus bertanggung jawab. Nah di prakteknya banyak orang yang tidak bertanggung jawab, itu lain hal. Ada yang gak bertanggung jawab men. Mungkin banyak kan perusahaan-perusahaan yang mungkin udah berdiri lama ya. Ya ini biar sama, dia suka ngedistract itu adalah loyalitas. Ketika loyalitas dianggap sebagai yang lama di sana, sehingga tidak ada yang namanya pembaharuan. Nah ini sulit nih. Oh, orang-orang lama yang loyal itu ya. Iya, sedangkan kita yang berpikiran loyalitas itu bukan hanya sebagai kerja bertahan lama di sana. Seberapa banyak waktu kita habis buat si perusahaan. Itu bagi pandangan gue begitu loh ya. Bukan lamanya tapi berapa. Karena apa ya? Masa iya orang kerja lembur gitu ya,
lembur, masa nggak dibilang loyalitas? Loyalitas. Ya, tapi gue ada cerita sedikit, jadi gue yang cerita nih. Oh, Gue iya. agak pro kontra di sana. Oh, Karena oke. gue ngerasain yang namanya nggak semua orang tuh bisa, nggak semua orang tuh bisa bertahan di keadaan sulit. Ya. Satu hal yang nggak bisa kita judge dari orang yang sudah lama di satu perusahaan itu, lu nggak tahu pada saat perusahaan itu lagi down, dia bisa stay di situ. Hmm. Nah belum tentu lu bisa stay di situ. Ngerti gak? Gini. Biarpun terkesannya itu kayak bullshit ya. Tapi itu banyak yang begitu. Nah, yang salah itu apa? Yang salah itu manajemennya, nggak terus-terusan buat ngebangun orang-orang yang udah lama itu. Biar bisa ngimbangin pertumbuhan si perusahaan itu. Jadi salahnya jangan salah di si personalnya, salah di manajemennya. Manajemennya kalau misalkan ada orang yang loyal, ya ditambahin terus, tambahin semuanya, tambahin ilmunya, tambahin penghasilannya, tambahin posisinya. Jadi ya di setelah perjalanan ya, dulu juga sama, gue sebenarnya sebel liat yang kayak gitu. Tapi di perjalanan nggak gitu. Ada hal-hal yang kita nggak tahu juga soalnya. Dari cerita-cerita Ya. bos-bosnya gitu. Ya mungkin jadi gue yang share juga. agak lumayan ini soalnya itu sedikit. Ya tapi gini sih, sesimpelnya gue sih yang berpandang, gue setuju dengan lu Dir. Tapi masa iya sih dari 2019 sampai 2022 kita mengalami yang namanya COVID. Itu perubahan loh, perubahan kerja. Ya. Bukan masalah waktu, tapi perilaku. Tuh, semuanya itu. Masa sesuatu itu nggak dievaluasi dan itu nggak jadi pembelajaran bagi kita. Tuh. Ya kan? Kenapa nggak dilakukan itu? Karena gue selalu berpikiran sekarang kondisinya gue lagi senang-senangnya itu adalah kolaborasi. Oh ya, era kolaborasi. Tuh. Jangan merasa terintimidasi bagi orang-orang yang lama dengan kedatangan yang baru-baru. Tuh. Ya, jangan. Boleh skeptis bagi orang-orang yang memang levelnya dia level yang di bawah ya. Tapi tugasnya level di atas itu membangun. Ayo, jangan skeptis begitu. Betul. Bangunlah, kolaborasi. Hidup dengan kolaborasi itu kita tuh manusia sosial lah. Ya kan, berinteraksi dan kerja bersama gitu loh. Nah, kolaborasi itu yang bagus nih udah bagi gue gitu ya. Anak-anak sekarang yang level yang di mungkin kata kode tadi ya, Gen Z itu. Gen Z. Itu luar biasa loh. Sebenarnya mereka bagus. Biasa. Yang berani ngomong bahwa ya apa ya, kerja seperlunya aja lah. Kita kerja itu bukan hanya mencari keuangan gitu ya, hanya kesibukan deh gitu ya, biasa gitu ya. Tapi bagus gitu. Dia ya bagi gue kolaborasi lah. Yang penting adalah kita bisa saling mengisi dan jangan merasa itu tadi, merasa benar. Nah, hal itulah yang gue pernah gue lakukan dan terbenturlah ketika gue kuliah. Nah kuliah itu jadi alasan itu gue mau mengintrospeksi diri. Oke, alasan lu mau kuliah, alasan intinya tuh mau introspeksi. Betul. Mau coba ngukur diri lagi. Betul. Ya. Oke, coba elaborasi lah, ceritain boleh. Gimana tuh? Itu tuh gimana introspeksi apa? Emang ada apa? Nah gini, ini juga gue ngobrolan berdua sama teman gue ya, dia tuh teman gue tuh boleh disebut? Lu bukan temen gue. Temen gue juga, temen gue di BEM itu Maksi kebetulan tuh kan dia kuliah di Perbanas, dia magister manajemen, dia ngambil manajemen keuangan. Boleh juga tuh ntar ya. Gue nyebutin ini nih kampus nih jadinya. Nah dia kampus, dia diskusi sama gue, diskusi ringan ya, karena setiap gue ke Jakarta kan gue pulang mampir di Rawamangun tuh di kedai. Kalau gue nggak kecet sih kalau ke Jakarta. Ngobrol deh. Ya, udah berapa tahun ya? Berarti dari 2015 gue kuliah, baru kuliah lagi 2023 gitu ya. Hampir sekitar 7 tahunan gitu ya. 7 tahunan itu bagus buat introspeksi diri. Kenapa? Banyak ilmu-ilmu yang ke iya. Ya kan? Nah, itu gue tersentuh di situ. Oh, benar juga. Ya udah, tapi balik lagi. Gue bukan hanya mengharapkan full. Memang banyak kan kita mengharapkan teori ya. Kita memperbarui lagi ya referensi dan cakrawala begitu ya. Tapi dan gue nggak munafik bahasanya adalah gue menambahkan relasi. Ya relasi di situ banyak kok. Ya, nah gue mengintrospeksi diri gue bahwa ya temen gue kayaknya
perlu lebih besar lagi lah ya. Kalau gue pengen jadi orang besar ya gue butuh relasi yang lebih besar. Itu sangat penting. Itu yang gue jadi udah gue seperti itulah ya, gue lakukan, gue daftar gitu Pak. Kalau Bapak gimana? Enggak lah, gue masih belum lulus, gue masih S1 aja gitu. Mau jadi gua. Oke. Tapi di S2 gimana? Ya yang lu tadi sebutin dapat, dan menurut gua harusnya sih dapat ya. Keilmuan juga dapat, dan banyak yang berubah pasti ke diri lu, kerasa harusnya ya. Asal kerasa, dan gue meyakini lagi bahwa gue masih berusaha. Dan dulu temen gue accounting, ini gue ngomongin temen-temen lagi ya, ini temen gue banyak yang hebat-hebat nih. Temen gue di accounting waktu itu dia pernah ngomong, gue tanya gitu ya, lo kalau ngelamar atau gue kasih tempat job yang bukan di accounting, lu mau nggak? Dia bilang dia nggak mau. Nah kebetulan dia lagi kuliah S2. Kenapa? Sayang bidangnya, keilmuannya dia. Kenapa? Lebih menarik dan lebih seru kerja menurut bidangnya dia. Profesionalnya. Ya kerja dengan posisi dengan, ya kerja jangan sesuai dengan praktek yang di umumnya, tapi dengan kebidangannya, dengan keilmuannya. Ketika keilmuan lu pakai itu luas. Nah ini gue singgah dikit Pak. Banyak sekali yang gue dapetin pas ketika gue pas gue kerja di level di supervisor itu apa? Keterbatasan literasi, referensi. Ya, kalau lu nggak punya temen yang bagus-bagus banget mah susah Pak. Nyari YouTube juga nggak akan yang ada namanya premium, bayar, gitu ya. Yang gratis ya nggak ada, sebenarnya bayar semua. Tapi literasi keuangan maksud lu kan? Bener kan? Lu belajar, dia itu terbuka bagi gue adalah ya udah ini bener yang namanya keilmuan. Kerja dengan keilmuan lebih asik. Karena apa mengekspor ya? Kenapa balik lagi kerja kalau berpikiran dengan uang ada masanya nanti lu bosan. Dengan posisinya adalah uang lu nggak cukup karena apa kebutuhan lu lebih besar daripada uang yang masuk. Lu akan pindah. Tapi kalau kerja sesuai dengan passion lu, dengan keilmuan lu, akan banyak kejutan-kejutan yang lain yang menurut lu, wah ini gue nggak pernah pelajarin nih, gue belajarin di sini nih. Keren. Ada referensi-referensi lain yang mungkin secara tidak langsung lu buka YouTube dengan short gitu ya. Wah ini ada ilmunya begini. Karena apa? Lu sudah terpucuk ke situ. Nah namanya lagi ya niat lu udah jalan. Ada jalannya lah. Nah itulah yang menurut gue ya itu bagus gitu kan. Bagus sangat. Bagus banget maksudnya. Ya tadi hal itu yang menjadi gue bilang ya introspeksi diri gue, referensi gue kurang. Gue banyak sering masalah. Mungkin gue sering nanya-nanya malu kan lah ya. Ini bagaimana? Dan gue gak mungkin bergantung. Gue juga langsung nanya lagi tuh abis situ. Tapi gue balikin lagi. Mau transfer berapa gitu ya. Kacau nih. Kacau. Ya kan kita gak gratis ya. Cuma sekedar kopi aja tuh kan bayar ya kan. Nah itu gue terbatas. Dan mungkin juga gue gak bisa tergantungan sama lu gitu ya. Tapi kan ya gue harus percaya diri. Gue mau berkembang ya gue harus punya modal. Ya modal ini gitu. Investasi lah buat masa tua lah ya. Iya. Keren. Ya itu cerita S2 itu gue masih mau kepo sih Ben. Satu yang mau gue kepo ya, ini kan buat teman-teman nih, biar mereka tahu lah ya gimana caranya buat jadi asmen. Ya maksudnya kan kalau tadi yang lu singgung itu lebih ke karena kurang yakin. Satu reasonnya itu yang bikin blok mental. Ya kalau boleh dijelasin lagi apa yang bikin blok mental itu hilang, yang akhirnya lu jadi yakin. Terus gimana sih dari lu yakin dari yakin bisa jadi dapet gitu. Ya kan kalau tadi kan lu agak loncat tuh, langsung di posisi asmennya tiba-tiba punya tim kan. Nah gue mau bener-bener spesifik nih. Proses lu bisa dapet jadi asmen yang dari lu, ya itulah yang tadi keyakinan lu yakinin. Ya tapi lagi ya, gue udah jawab yang bawah adalah ya gue punya modal, gue bisa keilmuannya gue pegang. Minimalnya waktu itu gue sebelum S2 kan? Sebelum S2, gue suka supervisor ya asmen ya. Kebetulan banget bidang gue sama waktu itu adalah cost accounting, cost control gitu ya. Plus budgeting, aset. Sesuatu yang lu kerjakan dalam 5+2 ya dalam seminggu. Ya kan 8 jam lu full gitu ya. Kalau kadang lu bisa kerja sampai 12 jam atau 24 jam. Masa iya lu gak memahami plus lu kuasai. Ya kan itu modal gue. Oke, yang diuji bagaimana ya? Ya lu coba, lu apply.
itu adalah mengukur kemampuan lu. Sebenarnya simple ya. Ketika lu nggak punya teman yang dimana, ya contoh ya kalau gue nanya sama lu ya dir nih nanya accounting kenapa? Ya gue mengakui bahwa lu dijago di accounting. Ketika lu nanyakan ke gue bahwa kalau gue nggak bisa jawab itu adalah sesuatu kelemahan gue. Gue kopi. Nah dengan cara apply itulah cara gue. Ngukur lagi ya nilai gue ya kan. Itu gue ukur dan ternyata beberapa perusahaan gue kan perbaiki tuh. Gagal ya gue perbaiki, gue lengkapi. Ya alhamdulillah dapet. Akhirnya dapet. Kenapa? Ya kan namanya kita kan ngedagang ya. Kita kan namanya adalah ngejasa ketika kita ngelamar perusahaan ya kan kita yang gunakan profesional jasa kan. Betul. Nah apa yang dibutuhkan dari perusahaan ya cost control ya udah nggak usah ngomong panjang lebar mengenai di luar itu ya. Cost control ya kuasai. Itu bisa sudah. Dari gue dapet poinnya. Ya gue coba simplify buat teman-teman. Jadi simple nih kalau yang nyari kerja mau jadi posisi tertentu lah. Contohnya saat ini kayak temen gue mau jadi asmen tuh simple. Tinggal yakin aja gue bisa dapet. Iya, betul. Udah yakin, coba. Iya. Akhirnya dapet. Ya. Cuma gitu doang ya. Suwe dari tadi. Panjang-panjang cuman gitu doang cuy. Ya tapi emang itu kenyataan orang sesimpel itu aja nggak bisa dapet ya. Dan lu buat jadi yakin aja nggak sederhana berarti ya? Sederhana. Lama. Lama banget. Sampai gue bolak-balik jadi sempet waktu itu jadi operator gue. Dari startup jadi operator. Gue baru tahu. Operator 3 bulan diuji gue. Dari operator diuji jadi naik lah foreman. Oh, itu bukan urusan accounting sama sekali kan? Cost control cuma gue bagian levelnya di operator. Oh, oke. Gue operator inventory control dulu. Maksudnya itu, oke. Ya gue dapat 3 bulan action gitu ya. Sudah, gue dapat lah foreman. Tuh pas banget pengalaman pabrik pertama kali lah di situ ya. Gue jadi dari level staff gitu ya. Udah biasa di office lah ya. Iya, terus gue jadi operator, lihat inventory, gue takut. Maksud lu operator tuh kerjanya di site lah ya. Betul. Tetap administrasi tapi di site. Betul. Ya, kan nggak pernah tahu ya. Perjalanan hidup seru ya. Itu butuh panjang gitu sih. Ya kalau itu kenangan indah ya. Iya. Tapi ya yang penting gue sih dapat poinnya nih biar gue bikin ini intinya itu men. Gue mau belajar jadi tangguh tuh ya sebenarnya sama-sama. Iya. Dari orang-orang hebat dan gak harus. Sebenarnya nantinya ya gue set itu menjadi tangguh tuh gak harus yang datangnya orang-orang wah gitu. Ya. Ini karena biar rame aja gue harus datengin ini. Nanti ya yang tangguh itu bisa misalkan. Gue gak mau nyebutin lah pokoknya orang-orang yang biasa tuh. Kenapa sih lu bisa bertahan di posisi itu? Ya. Orang kan pernah mulai itu kan. Cuman kalau gue kasih hal itu juga gak ada yang tahu, gak ada gunanya. Jadi sekarang emang gue harus bikin rame dulu, baru gue kasih lihat yang kayak gitu. Dan kayak misalkan lu bikin sesuatu, lu yakin keren, dan lu dengan gayanya bilang gak apa-apa, gue mah gak peduli, gak ada yang nonton. Mau yang penting gue keren, gue bagus. Sadar gak? Ngapain lu bikin bagus, lu bikin keren kalau gak ada yang lihat? Maksudnya gini, lu bikin bagus itu keren itu biar ada manfaat buat orang kan. Nah lu yakin punya manfaat buat orang, kenapa nggak bikin yang lihat banyak, yang tertarik banyak? Ya. Kalau lu yakin bagus, yakin bermanfaat. Kan ada orang kayak gitu, nggak apa-apa gue mah, yang penting gue bermanfaat, gue bagus. Iya tapi nggak ada yang lihat, lu, nggak ada yang tahu lu. Makanya gue nggak sosok idealis, gue bilang ya gue harus bikin ini bisa dilihat banyak orang. Karena tujuan gue buat gue baik. Gak tahu nanti orang ngelihatnya apa, gue gak peduli. Yang penting tim gue tahu gue bikin apa ini buat apa. Tapi tadi itu ya singgungnya sedikit ya. Dan prinsip yang gue pegang sampai saat ini waktu itu yang pas gue mungkin 2010 ya. Waktu gue SMA mau kuliah itu dulu kan kalau kampus UI. Kampus UI itu kan selalu mengundang anak-anak SMA ya. Anak SMA itu lagi buat seminar gitu ya. Nah itu ada gue lupa itu apa dosen atau kayaknya dosen ya di UI itu. Dia bilang cuma 2 poin yang menurut gue pegang sampai saat ini. Dia pernah bilang dan tuh pas di kalimat terakhir penutupan seminar dia ngomong, ketika kalian
sudah meninggal, apa yang kalian bawa? Ketika kalian meninggal, apa orang lain yang bawa dari kamu? Dua hal ini yang menurut oh iya ya, hidup tuh nggak sendiri, ya kan? Dan lu harus bawa, mau nggak mau lu harus bawa. Minimal yang lu bawa ya namanya kalau kita ya kan paling amal ya. Dan cara inilah yang bagi-bagi. Yang lu lakukan ini ya menurut gue ini bagus. Tahu gak yang lucu ya? Lu ngomong kayak gitu kayak lucu sumpah. Lu tau gak? Gue bikin lagu liriknya. Liriknya nih. Aku yakin kita terlahir untuk tumbuh dan dewasa. Ya. Sebelum menua dan mati, tinggalkanlah surga untuk generasi muda, bukan neraka. Nah ada di ujung refnya tuh ada, ya gue bahasa refnya tuh teruslah tumbuh menjadi tangguh. Kita bukan terlahir, tiba-tiba tua dan meninggal dunia. Itu berat itu. Jadi ya lu jangan tiba-tiba tua, lu tuh lahir itu ya harus tumbuh dan dewasa. Yang tadi gue bilang di depan, ya harus ninggalin surga buat generasi berikutnya. Jangan ninggalin neraka, minimal udah itu aja. Betul. Jadi ya kalau yang ngomong itu, ini ya gue bikin ini lebih ke situ. Ya kalau nanti gimananya jadi apa, ya mudah-mudahan banyak yang support, ya gue happy lah. Ya, yang tadi gue bilang, kalau lu yakin punya manfaat, ya kenapa lu ngumpet? Gaya banget lu, keren banget gitu. Enggak, gue udahlah. Gue yakin gue punya manfaat. Lu tau lah materi yang lagi gue bentuk, yang gue bikin, lagi gue siapin. Ya cuman gue gak bisa dengan gaya gue, ini gue kasih semua orang gak common. Jadi gue kasih yang common, ya kayak gini kan lebih common. Itu pun udah common aja naiknya lama pasti. Nah ya kan, biar rame dulu ntar gue. Ya gue suka di pendidikan lah. Mudah-mudahan lu juga kalau bisa bantu support lu, gue happy lah. Karena itulah ini mah lebih, ya tujuannya itulah. Mudah-mudahan gue bisa dijagain lah sama teman-teman buat tetap di tujuan itu. Apa-apa hal-hal yang baik itu pasti selalu hasilnya baik lah. Iya, kita akan berkumpul juga sama orang-orang baik. Iya. Gimana? Cukup ya. Oke, thank you banget nih, keren nih. Sebelum tutup gue mau tahu lah. What is your dream? Ini kan lu udah sampai posisi Asmen. Apa masih target gak mau jadi apa, misalkan sampai direktur kah, sampai punya bisnis kah, atau lu mau lanjut S3 kah? Apalagi yang ke depan yang mau lu kejar gitu. Mau ya ini dari semua cerita sementara ya dapat cerita ini, tapi gue mau tahu lah itu kan yang udah lu capai segini, ada lagi nggak yang mau lu kejar atau apa gitu. Ya. Sama ya dengan gue sering lu tanyain ke gue yang tanpa ini ya, tanpa record ini ya. Intinya gini, sebelum umur 40 ya gue cuman ya kalau udah ngomongin dunia gue cuman pengen ya, gue sih target gue ya gue punya perusahaan lah ya, PT manufacturing gitu ya. Manufaktur, wow. Itu target gue sebelum 40 lah ya. Nah ya karena kalau lu punya pabrik, yang buat apa lagi gue berhayal gue mau jadi GM, gue mau jadi direktur lah, gue punya pabrik. Oke. Itu aja gue nyambil jalan cepet aja. Punya pabrik, ya gue nggak bisa jadi apapun di situ. Iya. Oke, keren. Sebelum keren. 40 lah. Nah kalau dibilang S3, gue udah pastilah gue pengen coba itu ya. Lanjut pendidikan. Karena gue yakin kalau kita semakin banyak belajar, semakin menggunakan otak kanan kita itu, semakin tuanya katanya tuh makin tertunda lah ya. Jadi awet muda gitu ya. Jadi itu nih, jadi yang gua titip pesankan adalah ya silakan gunakan otak kanan kita sendiri buat berpikir. Berarti kalau yang gak S3 itu pada tua-tua ya. Karena apa? Kalau otak kanan tapi kan otak kanan lihat ini, otak kanan kita pakai buat kreasi. Iya. Nah, otak kanannya digunain gitu ya. Terus otak kirinya juga ya kan namanya membaca, belajar itu kan punya inovasi sendiri ya. Berhayal gitu ya. Nah kalau lu banyak ngitung berpikir, aduh ya tadi lu bilang banyak tuanya. Oke. Thank you man, keren sih.
Gue dapet update lah. Ini buat teman-teman tadi tuh gimana cara jadi asmen, simple ya. Oke, kita tutup lah ya. Thank you buat Bro Pimen. Terima kasih yang nonton sampai akhir. Mudah-mudahan ada. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.